Oke, cukup ya. Nah, setelah itu kita masuk di menunya ini, Nah, pertama kali Bapak Ibu itu sebelum mengajar itu wajib buka siakat ya. Sebelum gathering ya. Ini pertama pokoknya buka siakat. Pertama kali untuk dosen tetap loh saya bilang. Ini ke mahasiswa kemudian ke validasi KRS. Nah, karena saya bukan dosen tetap, saya tidak punya mahasiswanya. Kan begitu, kosong nih. Tapi kalau Bapak Ibu dosen tetap, nanti lihatnya di sini ya. Jadi ke menu mahasiswa, kemudian validasi. Tinggal Bapak Ibu nanti memvalidasi masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, sekarang ke perkuliahan nih sekarang. Bapak Ibu langkah pertama untuk perkuliahan itu ke jadwal kelas perkuliahan, diklik. Jadwal kelas perkuliahan. Nah ini, kalau admin prodi sudah membuat jadwal, maka Bapak Ibu sudah akan terplotting dengan sendirinya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, gimana kalau belum ada jadwal di sini? Padahal di SK ada, ya kan? Dan Bapak Ibu diminta untuk ngajar, kan begitu. Nah, maka Bapak Ibu wajib lapor ke admin prodi untuk diplottingkan. Mungkin admin prodi baru kilah Bapak Ibu semuanya, karena semester genep ke ganjil itu, waduh, kreditnya minta ampun. Dari admin prodi, kami itu sangat kredit. Jadi kalau lupa itu ya hal wajar. Jadi jangan menjadikan suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tinggal Bapak Ibu tuh lapor, Mas, Mbak, Bu, Pak, ini saya ada jadwal mata kuliah X, tetapi di sistem saya belum masuk, kan begitu. Sehingga nanti admin prodi akan memasukkan di sistem jadwalnya, begitu. Nah ini kebetulan jadwal semester ganjil saya di sini ada 5 mata kuliah. Oke. Kemudian di sini ada periodenya pakai ganjil. Sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat periode perkuliahannya di sini. Bisa merubah-rubah semester genap saya mengajar apa gitu kan. Ada tahu rekodnya sudah ada semua. Ini rekod sudah terekam semua Bapak Ibu semuanya. Jadi ini yang dinamakan digitalisasi sistem. Bapak Ibu tidak berupa hard. Kayak di lemari-lemari ini. Wah itu menanti nek wis tolong akreditasi kok penuh nanti ruang rapat. Ya kan? Nah, kalau ini sudah enggak, kita bisa melihat record yang lalu. Semester genap kita tinggal lihat list pertemuannya seperti ini sudah ada semua. Ya. Jadi gampang kalau Bapak Ibu mau mencontoh pertemuan-pertemuan yang lalu, silahkan, boleh. Ya. Nah, ini sudah ada semua nih. Sudah ada semua. Oke. Saya kembali lagi ke periode sekarang periodenya 2020-2021 ganjil. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, ada perbedaan istilah di siakat dan di etling. Istilah apa? Istilah periode. Kalau di siakat periode sekarang itu 2020-2021 ganjil. Tapi kalau dia siakat nyebutnya bukan ganjil, tapi gasal. Ya, itu sama ya Bapak Ibu semuanya, gasal. Kemarin saya request untuk menyamakan tapi belum di ACC. Supaya biar sama nggak bingung. Ya kan? Gasal, ganjil itu sama. Oke. Nah, kemudian langkah pertama Bapak Ibu semuanya, itu ada 3 menu di sini. Ada 3 menu di sini, misalnya saya akan melihat yang komputer dasar, yang TD kelompok TDF gitu kan. Ini Bapak Ibu ke list pertemuan. Saya akan besarkan. Ya, ini versi besar ya, versi besar nih. Ini versi besar ya, supaya jelas. Nah, ini ada 3 menu, warna biru tua, biru muda, dan warna hitam. Kalau biru muda itu apa? Biru muda itu untuk kuesioner. Nah, termasuk Bapak Ibu kuesioner. Bapak Ibu sebetulnya setiap akhir semester itu ada penilaian kuesioner. Contoh di sini, Bapak Ibu bisa melihat kenapa ada kuesioner, supaya Bapak Ibu itu bisa mendapat feedback atau evaluasi semester, pembelajaran semester. Contoh di sini kalau Bapak Ibu mau melihat kuesioner, saya melihat nih Bapak Ibu kuesioner saya, hasil kuesioner. Tinggal klik,
maka sudah ada hasil kuesioner. Siapa tahu ada masukan positif buat kami, buat para pengajar, kan begitu. Nah, ini misalnya sudah ada untuk dosen itu untuk nomor 11 sampai nomor 20 untuk dosen. Ini tentang dosen, dosen selalu hadir, ini ya. Saya selalu hadir enggak ya? Nah, kemudian ini sudah ada komentarnya, saran sudah baik, Pak Seno galak gitu kan. Suaranya kencang. Ini sudah ada semua. Ya kan? Ini tujuannya untuk Bapak Ibu mengevaluasi pembelajaran yang lampau. Ya, supaya nanti semoga menjadi lebih baik lagi. Amin, ya. Dan Bapak Ibu tidak bisa melihat siapa-siapa yang nanti misalnya tanggapannya Pak Seno itu galak gitu, nggak bisa. Kecuali admin nanti. Suatu saat kalau di sini nanti ada kata-kata kotor gitu kan, Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami. Ya, bisa melapor ke kami, nanti akan kami cek siapa yang menyebut kata-kata kotor di sini. Nah, itu bisa. Bisa kita cek nama dan mahasiswanya. Ya, itu. Jadi ini sudah ada apa namanya hasilnya seperti ini. Ini menjadi juga dokumentasi kita. Nggak tahu ini dokumentasi akan dimanfaatkan kapan, yang jelas sudah ada dokumentasinya seperti ini. Ini lahir 2 yang isi, ini yang isi ada 20 orang, kelompoknya ada 20 kan? 20 orang sudah ngisi semua, kan begitu. Ya. Untuk dosen itu yang nomor 11 sampai 20 untuk dosen ya. Yang lainnya nanti untuk sarana prasarana. Oke, itu kembali lagi ke sini. Jadi ini ada menu biru ini, biru tua untuk hasil kuesioner, biru muda untuk list pertemuan, biru hitam untuk apa namanya pelimpahan perkuliahan. Saya kembali lagi ke sini. Sebelum rawuh Bu Yuli, langsung ya Bu nggih, enggak apa, nanti terakhir ya Bu, gong aja jenengan. Jangan Bu. Sudah lewat. Oke, kemudian yang langkah pertama, kita klik yang warna biru ya. Kalau Bapak Ibu klik warna biru tua, belum ada kuesionernya. Karena ini kan perkuliahan baru, jadi anak-anak belum pada ngisi. Jadi kita klik ini, list pertemuan. Nah, kita ini. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama ini menyiapkan yang namanya RPS. Ini kewajiban apa namanya Bapak Ibu Kaprodi untuk memberikan RPS ke masing-masing dosen, terutama dosen yang baru. Ya. Kalau dosen yang lama sering mengajar dan itu langganan, biasanya sudah wes oke, Pak. Sama Pak, idem gitu kan. Gitu. Tapi Kaprodi itu wajib memberikan arahan. Sebetulnya Kaprodi misalnya ada materi baru, Pak Seno, tolong ini RPS-nya sekarang ganti ini ya. Itu sebetulnya. Sebetulnya tidak hanya kita ke dosennya saja, tapi juga ada timbal balik. Dari Kaprodi juga harusnya mengevaluasi pembelajarannya, ya, gitu. Tapi biasanya idem Pak, idem gitu. Ya udah sama, biasanya gitu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu wajib memasukkan rencana pertemuannya. Pertemuannya ada 14 kali Bapak Ibu semuanya, ditambah 2 kali evaluasi UTS dan UAS. Oke. Maka Bapak Ibu wajib memasukkan di sini 14 kali pertemuan rencananya dan prakteknya Bu, prakteknya kan 7 kali, tapi kan padatkan. Tapi kan di sini dokumen tetap 14 kali Bu. Apa itu? Kalau itu yang tim, saya belum sampai ke tim Bu. Oke. Ini yang masih single yang praktek, kebetulan saya praktek, atau teori yang tidak tim, itu pertemuannya ada 14 kali dan 2 kali evaluasi. Ada pertanyaan dari Bu Direktur, Bu Yuli. Bagaimana kalau yang tim teaching? Nah, sekarang saya tanya timnya. Timnya seperti apa? Tim praktek atau tim teori? Kan begitu, tim teaching. Kalau tim teori biasanya itu dosen-dosen sudah koordinasi, misalnya Bu Yuli sama Bu Titik, itu saling membagi. Bu Yuli 7 pertemuan di awal, Bu Titik 7 pertemuan di akhir, kan seperti itu. Di awal sebelum UTS, Bu Titik 7 pertemuan setelah di UTS, kan seperti itu. Maka di sini
Bu Yuli dan Bu Titi ini hanya mengisi 7 pertemuan saja, nggih. Itu. Jadi seperti itu. Nek meng loro, gimana nek telu kan gitu. Nek papa, loh di kita terjadi masalahnya. Terjadi, Bu. Maka disesuaikan. Maka tugas ketua koordinator membagi pertemuannya. Dosen A berapa kali pertemuan, dosen B berapa kali pertemuan, dosen C itu. Nah, ini yang kita itu agak kendala. Koordinasi antar dosen, apalagi antara dosen luar semua. Waduh, itu kadang ketemunya jarang kan begitu. Okay? Jadi mohon dikondisikan. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan merencanakan menambah pertemuan. Saya akan coba menambah pertemuan. Bapak Ibu bisa klik di sini di menu tambah pertemuan, kemudian isikan pertemuan pertama dulu, kemudian tanggal pertemuannya. Nah, misal kuliah besok tanggal 21 gitu kan, silakan diklik tanggal 21 September. 21 September. Jam berapa, itu tinggal dipilih jam berapa, sampai jam berapa silakan dipilih. Kemudian materinya apa, terserah. Nah, nanti yang penting di sini materinya, Bu. Bapak Ibu semuanya nih. Materi. Kalau sudah terlaksana ya, kalau belum terlaksana nanti bisa diedit, nanti bisa seperti ini. Bisa materi, bisa yang penting ini, yang penting tadi seperti disampaikan Bu Titi tadi, misalnya ini. Nah ini materinya pembahasan nih misalnya. Kemudian simpan. Ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, misalnya sebentar, ini pertemuan pertama dulu. Nah ini sudah ada, Bu. Pertemuan pertama sudah tergenerate. Pertemuan kedua, saya akan generate pertemuan kedua. Pertemuan kedua, misalnya kemudian ditulis pertemuan kedua. Kebetulan, nah besok kan pertemuannya dipadatkan ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan, dipadatkan. Misalnya dipadatkan, sih nggak apa-apa. Pertemuannya tetap tanggal 21, tapi jamnya beda. Tadi kan jam 8 sampai 11. Nah, ini harusnya jam, misalnya jam 11, 12, jam berapa? Saya 2 SKS nih, praktek. Nggih, nggih. Tetap 2 pertemuan. Jadi ada 2 pertemuan ini saya mulai jam 12 sampai jam misalnya 16 misalnya. Oke, nah seperti ini. Ini materinya misalnya tentang ini statistik lanjut. Nah ini udah ada pertemuan. Nah untuk pertemuan daring Bapak Ibu semuanya di jadwal sudah kami sampaikan bahwasanya pertemuannya dipadatkan ya. Jadi 1 kali pertemuan itu dianggap 2 kali. Contoh di sini saya nih. Pada hari yang sama saya melakukan pertemuan. Ini sekali pertemuan dalam 1 waktu. Jamnya jam sekian sampai sekian, kemudian jam sekian sampai sekian terus. Jadi udah 2 kali, Bu. Dan Bapak Ibu wajib mengabsen juga 2 kali dalam sehari pertemuan itu. Ya. Karena nanti terkait dengan honorarium. Ya. Betul. Ini seperti ini ya isinya. Isinya seperti ini. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan, terutama Bapak terkait dengan materi yang diajarkan, Bapak Ibu wajib mengisi nama di belakang materinya untuk dosen tim teaching. Contoh karena besok saya tim. Nanti setelah ngajar, Bapak Ibu nanti silahkan mengisi, ini merubah datanya di sini. Ini dirubah, nah ini dirubah, diganti isian di sini, ditambahi pengajarnya. Misalnya yang ngajar itu Seno, Aji. Nah, seperti ini aja, Bu. Kalau sendiri, kalau berdua, misalnya jam kedua saya berdua, ini tinggal ditambahi Seno, Aji, dan misalnya Fajar, misalnya. Fajar. Nah, seperti ini, Bapak. Ini penting. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian setelah itu simpan. Simpan. Iya. Ya, nanti iya, belum nggih. Nah, ini Bapak Ibu semuanya nanti di sini ada tulisan seperti ini.
Nah, ini penting Bapak Ibu semuanya, tulisan catatan seperti ini penting nanti untuk teman-teman keuangan merekap honor mengajar. Karena bisa jadi tulisan di sini, tulisannya yang pengajarnya di sini Sono Aji, tapi yang ngajar pada saat itu bukan saya, bisa jadi. Ya kan? Itu bisa jadi. Misalnya dosen kedua, ketiga, dan keempat, kan gitu. Itu mohon diisikan, jangan sampai lupa. Ya, itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah ngajar, Bapak Ibu jangan lupa mengabsen, isi absen. Isi absen bisa 2 kali. 2 kali pertemuan diisi 2 kali. Dan bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama menggunakan si akad, cara kedua menggunakan adlink. Sama itu. Hasilnya kalau Bapak Ibu ngabsen di adlink, maka akan otomatis masuk ke sini. Ini cara pertama misalnya, saya klik di sini ya, cara pertama dulu. Oh, ini belum ada mahasiswanya, Bu. Saya belum bisa ngabsen. Karena belum ada mahasiswanya ya. Ya, saya belum ngabsen. Saya nanti tinggal absen saja. Nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Yang di ini, ya ini, yang saya tunjukkan ini. Nah, ini yang ini. Nanti ada hadir, izin, atau alfa. Nanti di sini ada, ya, seperti ini. Nanti tinggal absen. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini wajib dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum mengajar dengan mengacu ke RPS-nya, mengacu ke rencana pembelajaran semesternya, ya, itu sebelum mengajar. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini kita yang anteng-anteng baik, kita paham sih. Saya harapan seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ada yang belum dapat username, password, nanti bisa dirangkum. Pak Markus mah udah ahlinya, Pak Markus. Pak Seno, Ya, gimana? Pak Seno, Pak Seno mau Ya, tanya. Itu kalau KRS-nya untuk mahasiswa baru itu mulai hari Senin, berarti kuliahnya tetap hari Senin atau minggu depannya lagi, Pak? Ya, ditunda, Bapak Ibu. Yang hari Senin ditunda. Ditunda nanti akan kita alokasikan waktunya, kan begitu. Yang hari Senin, khusus hari Senin tunda, tapi untuk mahasiswa baru, Bu. Oh iya. Untuk mahasiswa lama kan bisa, Bu. Oh iya. Soalnya saya pas nyekel mahasiswa baru ini, Pak. Ya, kalau ke mahasiswa baru ditunda, nih. Tapi kalau untuk mahasiswa lama bisa jalan. Oh iya, siap. Dengan catatan makasih, tadi, Bu. Dengan catatan apa namanya? Tadi KRS-nya sudah divalidasi, ya kan? Kemudian jadwalnya sudah ada, sudah di-generate oleh dosen, dan RPS-nya, jangan lupa RPS-nya di-generate dulu, Bu. Diisikan seperti ini tadi, ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai nyicil untuk RPS, memasukkan RPS, ya. Iya. Berarti ditundanya bisa, kan saya pas ngisinya hari Senin, berarti Senin depannya lagi ya Pak, tanggal ya, betul. 28-an ya. Oke. Oh iya. Nanti kalau kurang, masih kurang pertemuan, nanti kita ada alokasikan waktu lagi, Bu. Ada, masih sisa, ada sisa waktu. Baik. Terima kasih Pak Seno. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi? Pak Dandan mana? Kita lanjutkan. Pak Markus jadwal 2021 belum diinput di siakap. Rekam medis berarti sudah Pak, rekam medis Pak. Nanti tinggal lapor ke admin prodi aja Pak. Admin ke admin prodi. Rekam medis belum Pak. Oh, rekam medis belum. Oh ya, sudah disiap sama admin. Di akad saya yang sudah ada jadwal mengajar saya yang dari TTD. Oh ya. Jadi mohon admin rekam medis mohon segera diisikan jadwal perkuliahan supaya Bapak Ibu dosen bisa mengenerate RPS ya, rencana pembelajaran semesternya. Oke, rekam medis di mana nggih? Mbak Dila, Mbak Mas Yuda, Bu Sari nggih. Segera.
Untuk Pak Agung, dulu saya sudah pernah dibuatkan username password, tapi sekarang lupa. Oke, nanti solusinya bisa menghubungi kami, Pak. Sama mau tanya Pak Seno, Ya, silahkan. itu kalau belum bayar kan berarti belum bisa KRS ya? Ya, betul. Lah, ini ada kejadian janggal kemarin untuk semester yang daring, semester genap kemarin, ada mahasiswa saya itu udah bisa ujian, Pak. Tapi sekarang belum bayar. Terus saya tanya, ini nggak bisa kalau belum bayar. Tapi kok saya heran, kok semester kemarin juga belum bayar. Loh, kemarin kok sudah bisa ujian ya? Saya bilang gitu. Itu bagaimana Pak Seno? Tahun kemarin saya sudah validasi, semester kemarin saya validasi, tapi saya dapat info katanya mahasiswanya belum bayar gitu. Karena daring, jadi kemungkinan bisa ujian, Bu, gitu. Oh, kok bisa ya? Ya, jadi gini, Bu. Jadi untuk pembayaran, memang kita itu istilahnya di sistem ya, Bu ya. Yang di sistem masih bayangan, Bapak Ibu. Jadi bukan realitas mereka. Jadi yang pembayaran itu hanya sebagai supaya syarat aja bisa masuk sistem. Sebenarnya kami sudah mendorong ke pimpinan untuk benar-benar melaksanakan sistem pembayaran secara tersistematis di sistem gitu Bu, secara daring juga, tapi masih proses memang. Jadi pembayaran di situ itu hanya sebagai syarat Bu. Walaupun di situ tulisannya belum lunas, tapi anak-anak bisa ikut ujian, bisa ikut kuliah. Seperti itu. Ya makanya itu. Oh iya karena daring itu ya. Tidak apa-apa. Oh iya. Kecuali ada sebenarnya ada satu yang sebagai syarat dia bisa bisa ikut ujian itu biasanya registrasi itu aja Bu. Biasanya kita isi 125 atau 125 gitu aja. Tapi itu pun hanya sebagai syarat untuk bahwasanya anak itu sudah bayar gitu loh Bu. Itu Bu. Jadi tidak apa-apa Bu, tidak apa. Untuk ujian perbaikan pun juga gitu. Harusnya anak-anak tuh bayar dulu. Ujian perbaikan karena daring, anak-anak mahasiswa dipersilakan ujian dulu, nanti tagihannya itu kami akan melapor ke keuangan untuk ditagihkan ke mahasiswa. Modelnya begitu. Ya makanya saya herannya dia bisa ikut ujian, tapi ternyata belum bayar semester kemarin gitu. Padahal ikut ujian juga gitu, maksud saya gitu Pak Seno. Mungkin jadi ada kelemahan itulah. Jadi rancu gitu loh Pak. Akhirnya semester ini enggak boleh gitu. Kemarin kok boleh, sekarang kok tidak gitu. Makanya dia tanya gitu. Ternyata kemarin belum bayar bisa KRS, sekarang kan enggak boleh kayak gitu. Ya Bu, ya betul. Ya, jadi sistem bayaran kita itu hanya sebagai syarat aja di situ. Bukan sebagai realitas sebenarnya. Realitasnya di sistem manual di depan bukti keuangan. Oh iya. Makasih. Saya nambahin Bu Ana terkait mahasiswa pembayaran keuangan. Memang dalam sistem itu ada link antara akademik dari Pak Seno dan keuangan dari Pak Rahmat. Itu bagian dari screening dalam arti mahasiswa itu tidak serta-merta nge-mainke dalam arti kok tiba-tiba orang bayar oleh bilik KRS, bilik kuliah. Tidak serta-merta. Namun di situ nanti setiap mahasiswa mau KRS pasti sudah melalui keuangan untuk dibukakan supaya nah itu tadi di situ masih tertulis 175 tertulis. Namun di realnya di manualnya tentu di situ ada beberapa persyaratan, beberapa langkah syarat yang harus dilalui. Jadi kalau tidak apa-apa Bu Ana, dari situ nanti pasti kalau ada kok nunggak banyak pasti Pak Wawan atau Pak Seno sudah mulai ojo Pak ojo dipakai dulu. Jadi tambahnya itu aja banyak. Ya, terima kasih Pak. Begitu Dr. Ana. Untuk Pak Agung nanti akan diresetkan ya Pak Agung untuk lupa passwordnya ya, nggak apa-apa, nggak masalah.
Karena password itu sebenarnya kita bikin unik, Pak. Maksud untuk di awal, sebetulnya gampang. Password itu biasanya kita buat yang awal, kenapa kita minta KTP, supaya kami mengetahui kelahiran Bapak Ibu semuanya. Jadi password yang awal itu biasanya tahun, bulan, tanggal lahir gitu. Oh, tapi sini ya. Biasanya seperti itu kami buat secara default. Tapi Bapak Ibu setelah masuk bisa mengganti passwordnya. Jadi nggak usah khawatir, bisa mengganti passwordnya ya. Oke, sudah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Itu langkah pertama memasukkan RPS yang seperti saya sampaikan tadi. RPS, ya ini RPS-nya. Oke, jadi ini RPS-nya. Bapak Ibu wajib membuat sampai 4 balas kali pertemuan. Sekali lagi, Pak, kalau ada perubahan bagaimana? Tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau ada perubahan. Namanya aja rencana pembelajaran semester. Maka Bapak Ibu harus membuat rencananya dulu, schedule-nya dulu. Schedule. Ya. Perkara nanti schedule berubah, ya nanti tinggal dirubah. Bu, ini ada menu ubah. Lihat. Ada menu di sini ubah. Bapak Ibu bisa merubah di sini, kemudian merubah tanggal, merubah waktu, merubah materinya. Ya. Bisa. Nah, ini kolom yang bisa dirubah nih tanggalnya. Misalnya saya rubah tanggalnya menjadi tanggal mundur 26. Kemudian ruangannya, ruangan sih nggak masalah. Kemudian materinya, misalnya materinya tambah apa? Monggo silahkan. Jamnya berubah, silahkan dirubah. Kemudian kalau sudah disimpan. Begitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Ini namanya rencana. Oke, rencana. Nah, ini sudah berubah ya. Berubah begitu. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya sebelum saya masuk ke Edlink, ini ada lagi pertanyaan apa? Oke, buat Dr. Ana silahkan. Ya, silahkan. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu disiakan bisa melakukan absensi seperti saya sampaikan tadi, tapi juga bisa melakukan absensinya di Edlink ada 2 ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mengenerate RPS, maka Bapak Ibu setiap beberapa jam mau kuliah itu mendapatkan notifikasi seperti kayak alarm gitu, alarm ya. Itu mendapatkan kelebihannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa nanti melihat laporan rekap presensi per kelas. Nah, di sini di rekap presensi ada yang baru. Kalau dulu belum ada. Karena rekap presensi itu sebagai salah satu komponen penilaian. Contoh, saya akan ambilkan yang semester genap presensinya. Semester genap, bentar. Kita ambilkan. Saya prodi farmasi. Kemudian ini saya mengajarnya mata kuliah ini. Nah, ini komputer dasar. Oke, sebagai laporan. Nah, ini laporan presensinya. Nah, ini sudah ada. Jadi si mahasiswa hadir berapa kali, prosentasinya berapa, sudah ada semua. Ini bisa dilihat secara web based, bisa dilihat secara misalnya di Excel juga boleh. Jadi formatnya boleh, silahkan Bapak Ibu tinggal pilih sesuka hati. Ya, itu untuk laporan. Jadi Bapak Ibu nanti setiap kali selesai kuliah dan mau merekap absen, Bapak Ibu tidak usah minta ke akademik. Kalau dulu Pak saya minta rekap absen kan gitu. Minta dokumen absen tidak usah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat sendiri dan merekap sendiri dan terekap otomatis kalau Bapak Ibu absensinya lewat Siakat dan Edlink. Kemudian Bapak Ibu juga di sini bisa merekap nilai kelas dan jurnal mengajar, ini penting. Nah, ini yang Bapak Ibu, saya sebetulnya pimpinan yang ingin kami sampaikan. Sebetulnya Bapak Ibu sudah bisa mencetak jurnal mengajar sendiri. Ini karena ada hubungannya dengan keuangan. Kenapa kami minta untuk merekap jurnal mengajar sendiri? Supaya kalau ada kekeliruan itu Bapak Ibu sudah ada datanya, itu loh maksudnya. Jadi bukan kami yang merekap, bukan kami yang menyerahkan ke keuangan.
Seperti itu. Karena yang realitas di lapangan. Karena di tempat kita banyak dosen yang namanya ada, tapi tidak mengajar. Kan begitu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh keuangan, Pak. Maka dari itu kami mohon, Bapak Ibu dosen itu sudah kita fasilitasi mencetak tiap bulan rekap jurnal mengajar. Contoh seperti ini. Misalnya saya akan ambil semester ganjil. Semester genap. Karena semester ganjil belum ada ya. Ini semester genap, kemudian sebentar. Ini semester 2 nih. Nah, ini khusus saya, misalnya, ini ada semester 2, farmasi ya, farmasi, betul. Farmasi, saya ngajar semester farmasi. Jurnalnya seperti ini, saya ngajar beberapa kelas, tapi prakteknya sama cuma 2, saya tinggal print di sini. Saya FAA. Ini saya tinggal cetak di sini. Nah, ini saya sudah bisa menampilkan rekap pengajar saya tanggal 7, jam berapa, pengajarnya. Pengajar ini belum tentu ngajar. Nanti akan dilihat oleh keuangan ini. Materi, kemudian ini yang ngajar. Ini Seno sama Sulistina. Walaupun di sini ada tim, kan begitu. Jadi yang nanti akan dilihat keuangan adalah yang di belakang di sini. Oh, Seno sama Sulistina. Yang hadir berapa? Nah, ini harus ada validasi kehadiran mahasiswanya. Kalau di sini 0, Bapak Ibu tidak akan direkap oleh keuangan. Ya, itu perlu digarisbawahi. Saya besarkan. Nah, itu Bapak Ibu pimpinan, maksud kami supaya tidak ada miskomunikasi. Karena di sini Bapak Ibu semuanya, di sini kan dosen mengajarnya banyak. Misalnya contoh ini ada Amelia, Fadia, Seno Aji, Sulistina. Nah, semuanya itu ada pengajar, tapi yang mengajar itu dimasukkan di BAP di sini Bapak Ibu. Oh, ini berarti yang ngajar Seno sama Sulistina, kan begitu. Ini penting Bapak Ibu semuanya, supaya tidak ada miss seperti kita ada kemarin. Sebetulnya bukan masalah yang begitu rumit sih, gitu loh. Tapi perlu kita itu mencoba sesuatu hal yang baru, menyesuaikan. Mohon maaf, maksudnya kami di sistem kami itu belum bisa menyesuaikan keinginan dari tiap pimpinan. Tapi ini konsepnya kita menyesuaikan sistem, kan begitu Pak? Ya, mohon itu dipahami. Jadi belum tentu keinginan pimpinan, oh Pak, jangan dibuat gitu. Nah, belum bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi itu mohon dipahami untuk Bapak Ibu pimpinan, ya. Jadi kita yang menyesuaikan sistem, bukan sistem yang menyesuaikan kita. Karena apa? Karena kita sistemnya kita bukan develop sendiri, kan begitu. Pengennya sih, wah, mbok manut kita gitu, ya kan? Mbok pengennya seperti ini kan begitu. Tapi mohon maaf belum bisa nggih Bapak Ibu pimpinan nggih. Jadi kita yang menyesuaikan sistem. Maka Bapak Ibu harus ngikuti sistem yang ada kan begitu. Nah, ini penting. Jurnal ini dicetak nanti diserahkan ke keuangan tiap tanggal 25 paling lambat. 26 nggih, paling lambat nggih. Tapi nanti akan dicetak tutup bukunya tanggal 25. Nggih. Tutup bukunya tanggal 25. Jadi nanti tiap itu bulan tanggal 25, misalnya tanggal 28 ada, nanti berarti yang dihitung nanti cuma tanggal 19, 4 sama 7 kan seperti ini, nggih. Jadi bisa dicetak sendiri. Nggih. Itu nanti mohon arahan terkait dengan ini, nggih. Bu, mohon tambahan Bu sekalian. Maksudnya nyetak sendiri dulu. Kemarin kan enggak. Ini kan ada jurnal dosen masing-masing. Nah, makanya itu kan bisa dikirim sama. Biasanya kan yang dikirim yang akademik kan. Akademik iki ngeprint dhewe to kan. Enggak, dia juga ngirim toh. Aku biasanya ngirim. Ya, aku mengirim hasil screenshot Indonesia kan. Aku screenshot. Ya, itu guys. Jadi sudah ada jurnalnya di sini. Ini bisa untuk kepentingan akreditasi juga Bapak Ibu semuanya, ini penting masalahnya, ya. Ini jurnal mengajar. Kemudian yang berikutnya ini laporan itu ada jurnal. Nah, yang penting itu, ya, yang penting itu. Oke, ini disiakat Bapak Ibu semuanya, sudah disiakat, sudah dibuat. Pak Seno tanya. Nggih, Bu Tri Lestari. Tadi yang BAP pengajaran itu harus ada validasi dari mahasiswa, itu maksudnya gimana Pak? Oh, nggih. Maksud kami Bapak Ibu semuanya, validasi mahasiswanya itu maksud kami.
harus ada jumlah mahasiswa yang hadir. Contoh Oh, kemarin kasusnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu menulis pertemuan pertama tanggal 7, dosennya ngajar, tapi mahasiswanya 0. Emang Bapak Ibu ngajar angin kan enggak? Nah itu menjadi validasi dari ditanyakan oleh pimpinan. Iki rano mahasiswanya kok kowe ngajar kan gitu. ya. Paham ya Bapak? Maka dari itu ada tanda absensi mahasiswanya. Makasih Pak Seno. Gini. Ini tuh Pak Seno, Ya, halaman ini, itu yang bisa lihat hanya akademik saja atau dosen bisa lihat ini? dosen. Ini saya pakai akun dosen, Bu. Dosen. Lihat ulangi Pak, lihatnya di mana tuh saya tuh? Lihatnya di laporan, Bu. Laporan. Jurnal mengajar dosen. Jurnal mengajar. Oh iya ya, siap. Oke. Biasanya cuma lihat rekap sama Ya, absen. betul. Ya. Dan bisa melihat rekap presensi ya. Besok nggak usah minta lagi ke akademik. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Udah, kemarin sudah saya pakai Wah, bisa. mantap. Ye, sudah nggih. Bisa melihat rekap nilai kelas. Siapa tahu ada yang keliru. Ya, Oke. sama mengajar. Nggih, makasih Bu Cinta. Ada yang lain? Bu Wati. Bu Wati apa tadi? Laporan nggih. Buka laporan nggih. Nilai rekap. Mas Adi tolong mic Mas Adi, biar kedengaran semua. Ini nih. Gimana Bu? Bisa. Mana? Contoh, saya akan melihat semester ganjil Bu. Ini ya Bu ya. Rekap nilai. Rekap nilai. Ini sama. Terus. Nggih. Nggih, Bu. Mau rekap apa? Rekap apa? Nilai. Nilai akan. Rekap nilai. Nggih, Bu. Rekap nilai. Nggih, rekap nilai. Rekap nilai. Cek. Mati, cek. Mati, cek. Tapi ternyata dia ngambilnya 20. Jadi kita harus nyatakan dulu jamnya sampai ada pembelajaran. Gak usah, Bu. Diduin. Ya, jadi gini Bapak Ibu semuanya. Kami sudah menyampaikan ke admin prodi, Mas. Kami sudah menyampaikan ke admin prodi bahwasanya untuk mahasiswa terutama yang ngulang, itu pasti akan tabrakan kalau ngikut yang semester bawahnya. Maka dari itu, kelasnya, mahasiswa yang ngulang itu tersendiri. Kelasnya, saya ngomong. Kelasnya. Walaupun prakteknya itu ngikut. Aslinya ngikut gitu loh. Realisasinya. Tapi kelasnya di sistem, dia nanti ada di kelas ulang. Sehingga jadwalnya nanti tidak akan tabrakan. Kan begitu, Bu? Iya. Jadwalnya, iya. Yang penting kelas kelompoknya, Bu. Dia ngikut, Bu Jarwati lihat kelompok, kalau dia ngulang, harusnya dia ngikut kelas ulang. Jangan ikut adik kelas. Gak apa-apa ada, Bu. Teori disediakan, Bu. Disediakan. Iya. Nggih. Oh, KHS-nya, Bu. Oh, iya. Ibu bisa lihat aja untuk ngecek saja. Boleh. Iya. Mata kuliah lain yang harus diulang belum ditulis nanti enggak mata berikutnya sudah bisa ngulang lagi. Pak Eko. Kurang. Cek. Mahasiswa bisa cetak KHS dari RT. Cek. Saya biasanya tak Enggak. Bu di ini, Bu. Di ini di. Udah, cek. Udah Pak cek. Kan Pak coba. Nggih, Bu. Jadi sudah nggih, jadi itu, Bu. Jadi Kak ya bukan terserah Bu, masuk yang mahasiswa ngulang kan sebetulnya nggak banyak, Bu. Itu menjadi perhatian supaya tidak keliru, Bu. Tidak keliru. Dosen wali, Bu.
Oh, sebagai wali nih. Nggih, Bu, nek wali wajib ngecek, Bu. Harus ngecek. Harus ngecek. Di KHS, Bu. Di KHS, Bu. Itu yang ini untuk dosen ngajar, Bu. Kalau dosen wali nanti di KHS. Di KHS nanti ada menunya, Bu. Apa itu? Belum, Bu. Ini hari ngajar, Bu. Nggih, Bu. Ya. Ya, betul, Bu. Nggih, bener. Nggih, Bu Sari. Nggih. Nggih. Maksudnya cuti ngambil mata kuliahnya? Enggak mesti masuk. Kurikulumnya bisa. Habis cuti. Habis itu masuk lagi. Iya. Ya. Ikuti mana gitu kan? Ikuti mana gitu kan? Ya, jadi gini, Bu. Ada dua. Kalau dia cutinya setahun, ditanya dulu, cutinya itu setahun atau 1 semester. Kalau cutinya setahun, otomatis dia nanti harus mengambil mata kuliah baru semua di semester. Jadi misalnya dia semester 5, udah masuk gitu, cutinya semester 3 dan 4. Kemudian dia masuk semester 5, maka dia semester 5 ini ngambilnya semester 3 semua. Ngikutnya buatkan kelas ulang. Ya, ulang, Bu, ulang. Nah, walaupun prakteknya itu supaya mereka tahu, iya, kelas ulang. Iya, kemarin kan kemarin kesepakatannya gitu, ulang, ikut ulang, kan seperti itu. Nanti, Pak. Nah, tapi kalau dia cutinya semester genap, kemudian dia masuk semester ganjil, otomatis dia ngambilnya apa? Ya dia tetap ngambil semester 5. Misalnya dia cutinya semester 4, semester 3 sudah ngambil. Berarti dia semester 5, ya meneruskan ngambil semester 5. Kan ada dua kan, Bu? Dua kasus kan gitu. Cutinya berapa semester dulu, kan begitu. Kalau semester 1 semester tok berarti dia ngambilnya ya semester 5, mata kuliah semester 5 karena semester 3 udah tempuh. Kecuali nilai-nilai semester 3-nya dia jelek kan gitu. Nanti itu dosen wali yang menentukan, ya. Tiba-tiba mati ketarik motor ini. Iya, itu tadi. Pak. Tampun nggih? Nggih. Pak. Nggih, Bu Cinta. Boleh nanya lagi? Saya boleh nanya lagi? Oh, iki. Boleh. Oh, Ya. boleh kok. Saya barusan ngecek si akad saya. Cek. Saya iseng-iseng ngecek si akad Cek. saya yang semester kemarin, semester genap. Saya, Bu, kurang keras. Saya barusan ngecek si akad saya, ngecek yang semester genap kemarin yang sudah terlewati. Ya. Buka jurnal mengajar dosen. Oke. Kenapakah yang ada di tempat saya jurnal mengajar dosen yang hanya saya mengajar di TTD, yang saya mengajar di RM kok tidak ada di jurnal mengajar saya ya? Padahal nilai saja sudah saya setorkan. Nah, sekarang tak tanya, Bunda Cinta kemarin pakai siakat enggak di RM? Pakai? Saya ngajarnya ya pakai si akad terus, pakai Edlink terus. Nah, program studinya diganti, Bun. Oh, program studinya ya? Iya, kan itu per program studi. Oh, per program studi. Iya. Oh, oke, terima kasih. Maafkan ya. Ini Bu Wati ojo wae ngajar. Oke. Tak cari kok ada yang RM. Soalnya yang ngajar di banyak prodi. Ah, iya. Prodinya harus diganti ya. Oke deh. Siap. Makasih. Ada. Ini tiap prodi ya, Bu ya. Jadi Oh, jurnalnya itu tiap prodi, bukan campur. Bukan campur. Jurnal itu rekapan, Bu. Soalnya dulu-dulu kan nggak pernah dibahas yang ini ya Pak Seno ya. Ikut sistem, Bu. Nek jenengan nganu apa? Kita kan ikut sistem. Apa? Itu udah umum itu. Itu apa itu? Kan Ya, laporan. makasih Pak Seno. Kan? Apa, Bu? Ini kan Oke, makasih. laporan terus jurnal, ini loh, laporan terus jurnal mengajar, ini sudah jelas. Oke, Bu. KRS. Ya. Ada, Bu. Kita itu sudah membuat jadwal, Bu, semuanya. Nah, begini, Bapak Ibu semuanya. Kami sudah membuat jadwal pengisian KRS untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru. Nah, kemarin jadwal terakhir KRS itu tanggal 12 September.
Untuk revisinya itu sampai tanggal 17. Iya, ya, 17 September. Nah, sebetulnya tugas dosen wali itu memastikan anak bimbingannya itu melakukan KRS. Main masalahnya sing dihubungi ora centang-centang kan gitu. Ya. Ya berarti tinggal, Bu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban menghubungi, mencoba mengkontak, kan Bapak Ibu pasti punya grup lah, pasti itu. Itu mencontek dan dia tidak respon, ya mau gimana lagi apa ya respon ini, raiso kan. Maka ya tinggal saja, Bu. Terus sesuk nek nyusul piye? Sesuk nyusul kan ngadep Kaprodi minta surat materi dan lain sebagainya situ. Ya kan sudah ada ketentuan kesepakatannya kita semua pimpinan. Bagaimana yang ketinggalan KRS? Kan begitu. Ya kan? Jadi sudah ada ke aturannya, kesepakatannya lisan ya kemarin lisan. Tertulisnya sih kelihatannya nggak ada Bu ya. Cuman lisan kemarin yang tertinggal KRS. Oke, jadi seperti itu Bu. Nah oke, jadi nanti kalau ada mahasiswa KRS yang nyusul, Bapak Ibu dosen mata kuliah wajib validasi dan sinkronisasi ulang. Nah, tak tunjukkan sekarang nanti. Ini sudah selesai? Sudah paham ya ini ya? Semuanya nggih si akad nggih. Sekarang kita masuk ke Edlink. Mohon kami sampaikan, untuk si akad itu bukan media pembelajaran ya Bapak Ibu semuanya. Si akad bukan media pembelajaran. Yang media pembelajaran itu nanti di Edlink dan e-learning. Si akad itu hanya sistem untuk merekod pembelajaran Bapak Ibu semuanya ya. Karena nanti rekap-rekap absennya segala macam nanti ada di situ. Oke. Kemudian kita ke Edlink. Nah, ini ke Edlink. Alamatnya Edlink seperti ini. Pak Seno ada yang panggil-panggil tuh. Apa itu? Nggih. Pak Seno chatnya tolong dibaca. Maaf. Mas, aku dipandu Mas Mas. Dipandu neng chat. Bu Fadia, sistem daring apakah preferensi berpengaruh? Well, jelas Bu. Kalau Bapak Ibu ya tetap berpengaruh Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Presensi itu kan sebagai salah satu komponen, ya Bu Fadia. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu dosen mempunyai kebijakan lain, itu silahkan. Misalnya, ya wis tanggap masuk kabeh gitu. Itu monggo. Tapi di aturan salah satu komponen penilaian itu absensi. Pak, piye nek do bolos meng setor muka tok sak menit terus videonya blank. Ya monggo itu sudah kelihayan dosen untuk melakukan evaluasi di pembelajaran, nggih, itu. Karena sering, saya pun juga sering nek Zoom itu minta videonya blank, sing ngomong ya ben ngomong tak tinggal keluar kan gitu. Itu bolose cajarene Bu Ika, bolose cah saiki kan ngono. Ya, nggih. Pertanyaan untuk di atas apa ini? Sudah Pak, udah kejawab. Sip, paham Ibu nggih? Jadi tetap bisa berpengaruh karena sudah ada rekapnya dan terekam ya. Baik. Oke. Nah, ini Edlink, untuk Edlink kemudian masuk. Nah, Edlink ini terintegrasi dengan si akad Bapak Ibu semuanya. Sehingga username dan password Edlink itu sama dengan username si akad, oke. Username untuk masuk Edlink itu sama username untuk masuk si akad dan passwordnya sama. Karena ini terintegrasi. Kok mati, Pak? Nah, cara masuknya saya klik si akad. Ini tampilannya agak berbeda. Tampilannya di web agak berbeda. Saya masuk si akad. Kemudian di sini perguruan tinggi, masukkan perguruan tinggi. Ini ketikkan Bakti Setia pakai BH ya, Bu ya. Jangan jangan BH aja. Tapi Bakti Setia pakai T. Setia. Nah, ini Bakti Setia. Maka akan muncul, ini pilih ini, perguruan tinggi ini. Kemudian username-nya kita pilih 99. Ini saya username di si akad saya seperti ini. Password-nya juga sudah ada. Ini. Kemudian masuk. Nah, tuh. Kemudian masuk.
Nah, ini tampilannya, Bu. Tampilannya seperti ini. Di Adlink ini kami bisa biasanya memberikan pengumuman. Itu di Adlink, Bapak Ibu, berita-berita. Contoh seperti ini. Pemberitahuan perubahan awal perkuliahan. Nah, seperti ini. Ini sudah ada semua. Bapak Ibu bisa cermati. Ya. Jadi kalau ada seperti ini, jangan tutup, dicermati dulu. Baru kalau misalnya sudah baca, ya jangan tampilkan. Kemudian tutup. Nah, ini tampilannya di Adlink, Bapak Ibu semuanya. Langkah pertama, Bapak Ibu semuanya, adalah pertama, setelah bikin siakat, ke ruang kelas. Kemudian di sini ada titik 3 ini, sinkronisasi kelas dulu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini penting nih yang tadi saya maksud ini, Bu, sinkronisasi kelas. Kemudian kita pilih periodenya. Periode semester ini Gasal ya. Nah, ini saya maksud tadi. Kalau di siakat itu ganjil, kalau di Adlink itu Gasal gitu. Ini bedanya. Ini Gasal. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah pilih periode tunggu sebentar. Beberapa menit dia akan membaca. Sudah siang ternyata Bapak Ibu semuanya. Nah, semester Gasal tidak ditemukan. Sebentar, semester Gasal. Oh, tadi ditemukan kok. Tutup. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk di Adlink. Kamu tadi ke akademik. Untuk Adlink, Bapak Ibu semuanya. Ini ada keterbatasan, yaitu keterbatasan penyimpanan, Bapak Ibu semuanya. Penyimpanan ya, materi. Seperti di awal, kami menyarankan penyimpanan materi itu di cloud ya Bapak Ibu semuanya, jangan di sini. Karena nanti kalau di sini itu pasti Bapak Ibu tidak cukup menyimpan PPT, menyimpan PDF, menyimpan itu pasti penuh nanti. Sehingga kami tadi sudah sampaikan di awal, penyimpanannya diusahakan memakai cloud system, cloud storage. Dari Ibu, saya semester 2020 Gasal. Dewe sing ngomong, sing ngirim dibikin toh. Bikin wis ngomong sudah dikirim ke tempatku. Jadi permasalahannya belum sampai. Masalahnya itu saya sudah di sini. Tapi kan dia tidak Bapak bisa jawaban. Bisa. Halo, sing permasalahannya apa? Bentar, Bu. Itu kan sudah dikirim ke tempatku. Sabar nggih, bentar, Bu. Itu kamu belum terima gitu toh. Tempatmu tuh tempatmu mana? Iya. Orang doang sama Semarang apa di? Belum terima. Terus saya di sini. Ya berarti tinggal ditunggu aja pesawat diterima. Berarti aku telat dong. Makanya itu minta surat keterangan atau apa gitu. Oke, saya masuk lagi, saya ulangi masuk lagi adlink.id. Nah, Bapak Ibu yang pakai smartphone bisa diinstal, silahkan install di smartphone masing-masing di Google Play Store itu Adlink, dicari aja Adlink, kemudian nanti silahkan diinstal. Username-nya sama, tidak beda. Mau masuk di web, mau masuk di mobile itu sama, ya, sama dengan yang di siakat, tidak berbeda. Dan ini tergantung kecepatan internet masing-masing ya Bapak Ibu semuanya. Tergantung untuk loadingnya ini. Halo Bapak, saya baru saya baru ini. Bentar nanti. Iya. Bisa. Ya, bisa. Iya, bisa. Ya, setengah jam lagi ya. Ya, oke. Ya. Masuk ke Adlink ya. Kemudian ke siakat, klik aja siakat. Kalau Bapak Ibu sudah punya siakat, kemudian ketikkan Bakti pakai BH, Bakti Setia. Bakti Setia, kemudian masukkan username-nya 990-500-5285. Bener ya? Oke, passwordnya, password siakatnya. Oke, masuk. Oke.
Kemudian saya ke ruang kelas. Saya tutup. Kemudian ke titik 3 ini sinkronisasi kelas. Kemudian pilih periodenya, gasal. Nanti akan muncul. Semoga muncul. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu semuanya. Ini sesuai dengan yang diisi akad. Saya tadi ada beberapa kelas gitu kan, A, B, C, D, E, F gitu. Kalau Bapak Ibu memilih semua kalau memang mengajar semua. Tapi kalau yang tim teaching kadang ada yang cuman Bapak Ibu cuma 2 kelas gitu. Jadi dipilih yang kelasnya yang sesuai aja. Misalnya saya pilih yang ini aja, yang A aja ya. A. Nah ini maksud kami, peserta. Bapak Ibu bisa mensinkronkan peserta dan mensinkronkan RPS atau sesi kuliah. Kan begitu. Yang saya omongkan tadi di awal, itu peserta. Kadang yang KRS-nya nyusul-nyusul itu loh yang repot. Bapak Ibu harus berkali-kali mensinkronkan peserta. Maka dari itu saya itu sudah membuat jadwal terakhir KRS supaya apa? Bapak Ibu tidak berulang kali mensinkronkan peserta. Supaya pesertanya itu ya sudah sekali sinkron SKP masuk gitu. Tapi nanti mohon maklumnya Bapak Ibu semuanya, kalau ada mahasiswa yang ketinggalan KRS, itu mohon Bapak Ibu mata kuliah, pengawas mata kuliah mohon mensinkronkan peserta. Supaya jadi nanti yang ketinggalan KRS itu bisa mengakses sistem. Karena kalau belum disinkronkan, maka si peserta, si mahasiswa tidak bisa mengakses sistem kemarin. Seperti itu. Okay? Jadi nanti jangan WA ke saya atau itu. Kok betul, nah itu perlu dicek. Validasi KRS sama sinkronisasi. Okay? Itu ya. Kalau sudah mulai sinkron, saya akan sinkronkan, mulai sinkron. Cuman repotnya yaitu kalau sing do nyusul KRS itu loh Bu, repotnya seperti itu. Nek nyusul KRS itu loh, KRS nyusul ya. Jadi repotnya nggak cuma di kita, seluruh dosennya repot. Kan gitu, nggih. Bukan maksud kami gimana-gimana. Ini apa nggih? Mohon izin. Oh nggih Pak si Yeni ya. Oke, silahkan nggih. Kalau Yeni mah udah pasti sudah pernah pakai. Oke, kalau sudah nih karena satu ini komputer dasar sudah masuk, kita ke beranda. Nah, ini sudah, saya kemudian tinggal klik aja. Klik ini, komputer dasar. Tadi saya sudah membuat, misalnya ini komputer dasar, yang sesi A tadi. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, ini media pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa meng-share materi, buat tugas, buat kuis, dan lainnya nih. Lainnya ada info, survei, dan lain sebagainya. Ya. Untuk kuis ini mungkin saya sarankan hanya untuk misalnya yang kayak contoh pendalaman materi gitu. Misalnya untuk biar pertemuan pertama nanti ada kuisnya gitu loh. Seperti itu saya sarankan. Pertama evaluasi. Misalnya di pertemuan kedua dikasih kuis. Nah seperti itu hanya untuk evaluasi. Kalau ujiannya nanti saya sarankan pakai CBT. Ya, e-learning. Nah contoh sekarang kita akan meng-share materi. Materi itu apa aja? Materi ini kita pilih sesinya. Nah ini buat sesi. Sesinya misalnya sesi 1. Langkah berikutnya. Kemudian judul materinya apa? Misalnya pendahuluan. Oke. Kemudian ada dokumennya enggak? Dokumennya apa? Ada dokumen gambar, dokumen berkas, tinggal tambah berkas di sini. Nah, di sini saya sudah punya beberapa dokumen. Ini ada soal dan lain sebagainya, ada video. Nah, saya sarankan sekali lagi, kalau berupa video, itu Bapak Ibu ini hanya linknya ya Bapak Ibu semuanya. Itu hanya mencantumkan linknya saja. Ini misalnya ada ini tugas, tinggal dicentang. Misalnya ini pilih item. Nah, maka ini ada tugas. Ini bukan tugas. Berkasnya saya ini aja. Saya yang bukan tugas apa ya? Atau gambar materinya apa ya? Ini tugas semua enggak? Apa Bu? Mana? Enggak ada Bu. Ini kan punya saya. Punya saya Bu. Ini misalnya inilah, kasih gambar aja. Tak kasih gambar. Kemudian langkah berikutnya. Nah kalau video nanti bisa lewat nih, bagian linknya aja di sini. Misalnya saya punya video contoh. Saya punya ini
YouTube. Contoh saya punya materi video. Sebentar. All text BSI. Oke. Bapak Ibu hanya mengambil linknya saja ya, mengambil linknya saja. Ini misalnya ini, oke, saya ambil salah satu link materi pembelajaran video. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, contoh ini salah satunya saya copy, tinggal klik kanan, tinggal ini saya ambil linknya aja, copy link. Nah, ini copy video URL, di copy video URL, kemudian dimasukkan di sini. Boleh dikasih keterangan video materi X misalnya. Nah, kemudian dikopikan, pastikan di sini videonya ini. Kemudian kita bagikan sekarang atau nanti. Itu terserah Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti ya tanggal berapa, ada tanggalnya. Ini tanggal berapa, jadwalkan, pilih tanggal, waktu. Nah, ini tinggal dipilih. Ya, mau tanggal berapa. Tapi kalau sekarang ya bagikan sekarang. Bagikan sekarang. Nah, ini dah. Kita bagikan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Saya di sini, di materi pertama adalah pendahuluan, tak isi video. Ini ada video. Bisa dikasih deskripsi di sini. Kemudian di video ini ada gambar. Yang materi saya, ini kebetulan gambar ya. Atau boleh dokumen, terserah. Kemudian tinggal kalau mau anak-anak mau lihat, tinggal klik ini aja. Tinggal linknya aja. Ini cara satu menghemat penyimpanan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau disimpan di Edlink semua pasti kehabisan Bapak Ibu semuanya. Karena di Edlink kita Edlink yang tidak berbayar. Nah, maka dari itu kami mohon sih nanti kami Pak mohon untuk di-upgrade Pak supaya nanti penyimpanan juga banyak gitu kan. Dan nanti bisa diakses juga kelasnya juga banyak kan begitu. Itu oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu semua. Ini pertemuan pertama, sesi ke-1. Ini. Sesi ke-1. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di aktivitas pembelajaran nantinya sesi pertama nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di sini mengabsen, cara absennya di sini nanti ada absennya di samping nih. Nah, ini ada absen presensi, nanti bisa kalau di Edlink lewat sini bisa. Karena ini belum ada mahasiswa, jadi nggak bisa dulu. Ini ada sesi 1 dan sesi 2 ini. Tadi udah di itu. Absensi ini, ya. Tadi kok tanggalnya tanggal sekian ya? Tanggal saya salah berarti tadi. Ya, salah itu. Nanti absensi bisa di Edlink, bisa di Siakat. Kalau lebih mudah lagi absensinya Bapak Ibu, itu lewat Edlink di mobile itu lebih mudah lagi, tinggal centang semua kemudian nanti langsung masuk ke Siakat ya, itu tinggal centang. Ini jadwal yang sudah ditentukan, jadi ada komputer dasar kelompok apa, PGC, PDD, ini ada semua di sini. Nanti bisa dilihat ya. Jadi itu materi, nge-share materi. Misalnya saya akan nge-share materi sesi kedua, di-share. Pilih nama kelasnya apa? Nama kelas yang mau kita share misalnya TDA, kemudian sesi keberapa, tambah sesi kedua ya, sesi kedua. Kemudian judul materinya apa? Materi kedua. Kemudian yang mau di-upload apa? Dokumennya sekarang video, misalnya saya akan sudah punya video ini, tinggal klik. Saya video ini berupa link juga, oke, video pilih. Kemudian langkah berikutnya, kasih keterangan, silahkan tonton sampai selesai misalnya. Selesai. Nah, oke, kemudian bagikan sekarang. Nah, sudah. Nih. Ini berupa materi. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Langsung ditonton, bisa. Nyun recordnya, nggih. Ya ada Bu, recordnya ada nanti. Nggih. Siap Bu Elina, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau video nanti anak-anak bisa langsung nyetel di sini. Nah, bisa nih.
Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, itu. Terus kemarin ada juga, kalau bagaimana Pak, kalau saya mau mengadakan Zoom, apakah saya pakai punya kampus gitu kan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu semuanya, di Edlink ini sudah ada fasilitas conference. Sudah nggak usah pakai Zoom kampus, tapi yaitu cuma terbatas 40 menit. Ya, terbatas 40 menit. Ya, gratis, terbatas 40 menit. Misalnya sesi 3, buat sesi 3, misalnya Zoom ya. Materi Zoom, misalnya apa ya, Zoom. Langkah berikutnya, bukan materi deh. Bentar. Ini Bu, yang live conference bukan Zoom, tapi live ini bukan materi, tapi live conference. Ini live conference, kemudian di kelas keberapa TDDA, kemudian sesi keberapa mau live conference, sesi ketiga misalnya, sesi ketiga, kemudian langkah berikutnya. Nah ini judul konferensi apa? Misalnya perkenalan. Kemudian langkah berikutnya, kemudian tanggal berapa, silahkan standby, misalnya standby jam 8 tepat. Jam 8 tepat. Ini bisa dikasih catatan, kemudian bagikan sekarang. Nah ini live conference Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ini sudah mulai. Kalau Bapak Ibu langsung sini mulai live conference, langsung otomatis nanti masuk ke Zoom dengan memakai akun Zoom free yang telah di-generate otomatis oleh sistem. Nih Bu, maksimal menggunakan live conference hanya 40 menit. Silahkan tingkatkan paket Anda, hubungi admin perguruan tinggi menu obrol. Nah gitu, suruh ngupgrade Pak kita. Kalau mau lebih dari 40 menit, ini Edlink-nya. Edlink-nya, iya. Oke, seperti itu. Jadi bisa. Ini sudah sebetulnya sistem kita itu sudah lebih dari cukup Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu pakai sistem lain, itu cuman Bapak Ibu mungkin lah ya, mungkin dapat masukan dari orang lain. Itu nggak apa-apa. Memang kalau di sekolah menengah, sekolah atas itu pakai Google Classroom. Ya. Nanti akan masuk Zoom ini. Otomatis. Kalau pakai live conference, itu saya langsung di jam kuliah saya atau pakai pengumuman sebelumnya ke mahasiswa? Tergantung Ibu mau Bunda Cinta mau kapan. Sesuai misalnya, jadwal bisa. Katakanlah jadwal saya ngajar hari Rabu jam 8. Ya, betul. Itu jam 8 itu saya langsung tulis, ayo mahasiswa video conference sekarang gitu? Nggak usah. Kalau Bunda Cinta membuat jadwalnya di sini nih, di Edlink, nanti si anak sudah tahu otomatis. Otomatis tahu, karena mereka juga menginstal Edlink kan? Iya. Nanti tugasnya Bunda Cinta tinggal mengklik mulai conference ini. Mengklik ini loh. Yang saya buat ini loh. Tinggal klik ini aja. Mereka nanti tinggal join di Edlink-nya masing-masing langsung otomatis. Tapi jadwal di Edlink-nya tadi harus ditulis dulu di live conference-nya. Iya, tanggal berapa, mau tanggal berapa. Ini kan saya mau sekarang nih. Gitu. Itu iya. Bisa diisi sebelumnya ya gitu? Bisa, tinggal mau dibagikan kapan kan gitu. Iya. Bunda Cinta bisa langsung menginfo sebelum perkuliahan mungkin Pak Seno, karena kan kadang anak-anak itu nggak biar efektif efisien. Tapi Bunda Cinta bisa nginfo sebelumnya atau pas di awal tuh ada pretest, nanti tengah-tengah ada live conference Bunda Cinta, mungkin lebih efektif biar nggak kabur tadi kuliahnya. Oke. Ya benar. Lama-lama nyedat kuota besar Bu Cinta, jadi ya, secukupnya. Misalnya katakanlah 10 menit saya itu mahasiswa. Itu sebetulnya mahasiswa sudah dapat info di Edlink, karena ini tercantum di Edlink. Jadi mahasiswa sudah tahu. Cuman kadang untuk memastikan saja besok jangan lupa ya jam 8 ada conference. Nah, sebetulnya kami sarankan tidak semua kemampuan mahasiswa itu bisa menggunakan conference seperti Zoom gitu. Memang untuk biasanya Zoom itu biasanya kalau di perguruan tinggi yang pernah saya benchmarking itu biasanya cuma di awal, di tengah sama di akhir. Di awal itu hanya untuk perkenalan lah istilahnya biar tahu muka lah seperti itu. Itu pun juga nggak lama. Di tengah itu juga sekedar mengevaluasi. Jadi kita menanyakan evaluasi, gimana pembelajarannya atau begitu. Kita bisa bertanya langsung.
Dan di akhir itu juga untuk menanyakan kesiapan terkait dengan ujian akhirnya. Itu aja Bu, sebetulnya. Boleh gitu loh. Tapi kalau memang mahasiswa itu sepakat kita melakukan misalnya praktikum nih, seperti saya sepakat untuk kelompok praktikum saya selalu menggunakan Zoom. Karena udah sepakat, nggak ada masalah. Pimpinan nggak boleh ngelarang. Saya kok itu nggak ada masalah. Kan udah sepakat kan gitu. Kecuali tidak sepakat kan gitu. Yang jelas disampaikan ke mahasiswa bagaimana kalau kita besok pakai Zoom gitu kan. Waduh Bu, sinyal saya susah gitu. Ya itu beda-beda kan. Makanya harus ada kesepakatan dengan dosen dan mahasiswa. Oke, itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini apa namanya? Halo, Assalamualaikum. Ya. Iya. Iya, oke. Iya, oke Pak. Oke, siap. Ya, makasih Pak. Bisa. Boleh nanti di lobby dulu. Nanti di lobby nanti. Saya sampaikan nanti ngelis daftar namanya aja. Ya. Oke, siap. Oke, yuk. Kalau menurut Pak Seno lebih efektif pakai Zoom seperti biasanya atau live conference di Edlink? Kalau masalah efektif, Bu, itu tergantung. Bisa juga Zoom itu tidak efektif. Karena apa? Videonya dimatikan, ditinggal lungo. Kalau live conference? Iya, kan bisa juga. Loh, anak-anak pinter-pinter sekarang itu. Maksud saya, gitu loh. Zoom atau pakai via Edlink conference-nya? Oh, tergantung, Bu. Kalau lama kan, kalau di Zoom-nya Edlink ini kan cuma 40 menit. Kan ini versi gratis. Tapi kalau pakai Zoom-nya kampus itu bisa live, bisa lama gitu loh. Karena Zoom yang berbayar. Itu. Kalau masalah efektifnya itu tergantung. Bisa efektif, bisa enggak. Itu. Monggo maka dari itu ini kreativitas dosen masing-masing lah itu untuk meng-create pembelajarannya. Itu Bunda Cinta. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada lagi nih terkadang kita masih hutang pertemuan dan waktu sudah habis. Dosen tidak punya waktu lagi karena keterbatasan. Apakah di proyek kita berikan rekaman saja? Loh iya, justru itu Pak. Iya, tetapi terjadwal di Edlink dan masih benar Pak. Kalau contoh Pak Markus Suryonugroho itu kan seorang yang sibuk sekali kan. Itu keliling-keliling sebagainya itu sama yang delok postingan itu yang malah iri. Ya Pak Markus. Nah itu Pak Markus sebenarnya Pak untuk menyikapi itu wajib membuat rekamannya Pak. Seperti saya ini Pak, contoh ini saya bikin rekaman. Jadi sewaktu atau saya pergi besok ke misalnya ke luar negeri gitu, saya juga nggak bakalan ketinggalan memberikan materi. Saya tinggal memberikan materi ini sudah selesai. Ini rekaman saya Pak. Ini tahun berapa ya? Ini tahun nah seperti ini. Ini saya tinggal memberikan ke mahasiswa saja. Mereka mempelajarinya sama dengan mereka itu mengikuti materi saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Markus itu sering pergi-pergi, wajib Pak hukumnya. Jadi nggak kehilangan kelas kan begitu. Ini tetap dihitung sebagai pertemuan ya Bu ya. Seperti itu. Wih siap Pak, matur nuwun, matur thank you. Pak Markus mah wis ahline. Oke, udah Jumatan nggih. Nggih, saya kira itu dulu Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kita masih banyak bahas. Nanti kita ke tahap kedua aja, karena memang banyak yang dibahas nih di sistem ini. Ini sudah sampai di Edlink ada banyak. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya menggunakan aplikasi yang sudah kita punya. Ini sangat powerful Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu biasanya paling enak sih pakai WhatsApp gitu kan. Di WhatsApp boleh itu nggak ada masalah. Tapi biasanya ketumpuk di sana, chatnya ada macam-macam. Terus nggak terekamnya cuma tempat Ibu tok kan. Itu nggak terekam. Anak-anak besok chatnya hilang. Nggak ada rekamannya. Kalau di sini nggak hilang, kan begitu. Boleh pakai Google Classroom, boleh silahkan gitu kan. Cuman Bapak Ibu juga harus merekamnya di sini. Begitu ya. Saya kira mungkin kalau nanti diperkenankan waktunya kita sambung di sesi berikutnya minggu depan. Ini karena ada beberapa hal yang saya bahas yaitu tentang nilai, penginputan nilai belum ini. Ini baru sistem pembelajarannya saja.
Ya kan? Itu aja. Oke. Saya kira saya cukupkan sekian karena ini juga waktunya sudah mepet Jumatan. Waktu saya kembalikan ke Bu Titi. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kami siap untuk melakukan pendampingan dengan segala kekurangan dan kelebihan kami siap tim akademik dan tim prodi. Terima kasih. Pak Seno. Kami kembalikan ke Bu Titi. Apa Bunda? Pak Seno bentar mau tanya Pak. Ya. Terkait KRS, kalau yang tahun kemarin itu kan yang kode ulang itu kan hanya untuk yang mahasiswa kurikulum lama. Kalau kurikulum baru kan ulangnya ikut kelas TD1 atau TD2. Apakah tahun ini sama apa enggak? Soalnya yang tahun ini kurikulum baru, kalau yang ulang itu saya bikin TD1 atau TD2. Ya, oke. Betul. Makasih. Apa ada perubahan? Ya. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin pakai kelas ulang. Kenapa? Karena supaya jadwalnya tidak tabrakan. Karena kalau masih masuk TD1 atau TD2 itu tabrakan. Akan tabrakan sehingga itu masuk di kelas, buatkan kelas ulang. Dan supaya kita bisa mendeteksi mahasiswa yang ulang. Walaupun nanti prakteknya kenyataannya dia gabung kuliahnya di kelas TD1 atau TD2. Begitu, ya. Oh, berarti semua saya bikin ulang deh. Kelas ulang deh, baik kurikulum lama maupun kurikulum baru. Ya, kelas ulang ya. Tapi kemarin udah terlanjur itu ya Pak. Nggak apa-apa. Yang ingin mengulang. Kamu bikin kelas dulu. Aku nggak ngerti. Ambil TD2. Ya. Kalau nggak tabrakan nggak apa-apa Pak. Gimana? Dibuatkan kelas suruh revisi. Itu Mbak Adis mau Bu Titi. Jadi Bapak Ibu semua, semoga pelatihan hari ini atau sosialisasi informasi untuk persiapan perkuliahan Brazil 2020-2021 bisa sedikit ya, karena sebenarnya masih banyak sekali yang ingin disampaikan gitu ya, bisa sedikit mengingat kembali yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Semoga bagi yang baru juga ada pencerahan. Kalau memang kurang cerah bisa datang ke akademik nanti atau ke admin prodi juga bisa gitu ya. Nah ini karena mungkin kalau yang dari prodi belum selesai semua ya buat jadwal, mungkin ada beberapa prodi yang sudah, ada yang belum. Nah itu kalau yang sudah silakan Bapak Ibu mencoba untuk masuk ke siapan, kemudian mulai mengupload materi di Edlib dari sekarang silahkan bisa dilaksanakan karena mengingat tanggal 21 sudah mulai perkuliahan untuk yang semester lama, untuk yang semester baru ini masih dalam proses KRS. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke kami, gitu ya. Bu Yuli mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir dan berpartisipasi pada pelatihan pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ada salah kata atau perbuatan yang kami laksanakan, yang kami lakukan, gitu ya. Jadi nanti mohon kalau memang ada yang belum jelas, karena tadi ada pintu baru, monggo silakan nanti dikomunikasikan supaya kegiatan belajar mengajar di semester ganjil nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin jika sudah tidak ada lagi, kami tutup acara untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Foto dulu kan? Foto dulu ya, foto. Ya, udah nggak apa nggih, jatuh pojok nggak apa. Ya, kalau gitu monggo Bapak Ibu bisa untuk klik dan Untuk Bu Roselina, sebentar. Bu Roselina tadi pertanyaannya ini nggak saya sambung sebentar. Pak Seno, kalau mahasiswa ngulang tahun kedua, tahun berikutnya semester 1 diulang di semester 5. Lah itu nggak ada disiakat nama untuk masukkan nilai. Waktu itu ujian presensi manual. Harusnya gimana Pak? Berarti nggak KRS? Harusnya ada Bu. Harusnya ada di KRS. Kalau emang dia ngulang, pasti ada di KRS. Gitu Bu.
Nah, itu apa saya juga harus validasi lagi. Harus sinkronisasi ulang. Kalau nyusulan iya, Bu. Kalau Nah, nyusul. kemarin Tapi berarti mungkin- belum saya sinkronis. Ya, nanti Soalnya sinkronisasi kan ulang, Bu, dia supaya dia muncul dia nggak absennya dan, itu mata kuliahnya. gitu. Ya, dia Ya. Itu ya. Oke, Bu, matur nuwun. ya. Terima kasih. Pak, yang ngajar semester 1, apakah hari Rabu tanggal 23 sudah mulai isi kuliah? Sudah, Bu, semester 1. Ya, Insya Allah sudah bisa. Sudah. Karena tanggal 21 kita sudah KRS. berarti udah bisa langsung kuliah ya hari Rabunya? Sudah bisa, ya. Nanti silakan di-generate itu pertemuannya dulu. Nanti sudah ada. Tanggal 21, Rabu kan. Oke, pamit ya semuanya. Oke, matur nuwun, Bu. Sampai ketemu lagi. Wis.